Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Luar biasa sekali pada malam hari ini kita berjumpa lagi tentunya dengan channel Sastrowanto. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya serta komenlah. Karena dengan komen kita bisa berkomunikasi dan tukar pengalaman serta tentunya kritik dan saran. Silakan layangkan kepada kami supaya kami mengadakan evaluasi. Baik kawan-kawan semuanya, pada malam hari ini saya menghadirkan kembali Mas Ferry, yaitu fotografer ternama yang sudah di Kabupaten Pasir ini, tingkat nasional maupun internasional. Untuk itu tentunya kita harus meminta ini ya, bagi-bagi ilmunya kepada rekan-rekan semuanya, khususnya adalah pemula ya di dunia fotografi, agar mengetahui bagaimana di dunia fotografi yang sesungguhnya. Nah, ini saya juga ada pertanyaan ini Mas Ferry. Ya. Ada pertanyaan dari beberapa teman lewat channel ini dan juga di WA saya mengenai tentang fotografi. Artinya begini, saya mempunyai kamera tidak, tetapi keinginan besar untuk menjadi fotografi itu sangat besar sekali, tidak bisa dibendung itu. Nah, kendalanya adalah tidak punya kamera, kemudian mau beli survei tidak ada yang terjangkau. Ternyata kamera itu mahal-mahal sekali, tidak terjangkau. Akhirnya keinginan itu hanya menjadi hayalan dan cita-cita saja yang tidak tersampaikan begitu, dan habis oleh waktu nanti tentunya. Nah, saya tidak berani menjawab ini karena saya bukan orang pelaku di dunia fotografi ya, saya juga masih buta. Nah, untuk itu saya menghadirkan Mas Ferry pada malam hari ini supaya bisa menjawab pertanyaan ini. Bagaimana ingin menjadi fotografer tetapi tidak mempunyai modal kamera. Nah, silakan Mas Ferry, bisa ditolong ini, dibantu untuk menjawab pertanyaannya. Oke. Selamat malam semua. Benar apa yang dikatakan Mas Wanto tadi. Bukan cuma Mas Wanto, saya pun sering ada yang bertanya demikian. Bang, fotonya bagus-bagus, jadi kepengen belajar, cuma kemampuan saya belum ada untuk membeli kamera yang ya memang mahal ya. Betul. Jadi untuk saat ini ya, kalau dulu memang agak susah, saya pun dulu susah. Untuk saat ini alhamdulillah perkembangan zaman, dan saya yakin setiap orang atau ya katakanlah pelajar lah ya, pelajar itu sudah bisa motret dengan mudah, murah, efisien, cepat dengan ini HP ya, handphone. Atau Handphone. sekarang kita sebut smartphone ya. yang berbasis Android atau iOS. Dari sini, karena handphone sekarang sudah berkamera satu, walaupun kualitas kamera berbeda-beda dari ya, merek ya, berbeda-beda. Namun itu adalah langkah awal dari kita untuk belajar fotografi. Minimal kita motret lingkungan sekitar atau keluarga, entah itu orang tua, adik, kakak, atau punya anak, atau bahkan sekarang kita bisa lihat atau bisa pastikan anak SD, bahkan mungkin anak TK pun sudah mulai motret Ya, atau betul. memvideo pakai HP. Itu langkah awal sudah luar biasa. Ada ketertarikan, ada minat, itu sudah luar biasa. Jadi hanya menggunakan Hanya HP, dengan handphone ini saja kita sudah bisa menjadi modal ya, Modal. untuk kita menuju ke fotografer yang profesional Ya, nantinya ya. betul. Jadi dari ini ya. Dari ini saja. Kemudian triknya gimana? Jadi triknya begini. Saya yakin handphone sekarang ya, Android yang sekarang itu kualitasnya sudah lumayan, dengan megapiksel yang besar untuk batasannya medsos ya. Kalau dulu batasan kita motret cetak, Ya, dicetak. ya kan? Iya. Dengan ukuran 4R, 5R, 10R kan gitu. Medianya cetak. Cetak. Sekarang kalau kita pakai handphone, medianya selalu medsos. Jarang-jarang sekali cetak. Iya. Ya. Pasti di-upload di media sosial. Media ya? sosial, entah itu Facebook, Twitter, atau Instagram yang saat ngetrend sekarang kan Instagram. Iya. Kalau dengan handphone itu sudah cukup kualitasnya untuk medsos. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah
ragu ya, apalagi minder, wah saya pakai kamera HP yang bagus, belum tentu. Jadi Gitu. dengan ini mampu ya, Mampu mampu bersaing. sekali ya, bersaing Bahkan ya. saya bilang mampu bersaing dengan kamera DSLR. Dan saya pernah membuktikan. Saya begitu pernah ya? ikut lomba di Instagram, lomba foto bebas, mau kamera apa saja bebas. Saya punya DSLR tapi saya tidak pakai, saya pakai Menggunakan ini, HP. akhirnya, Untuk membuktikan Ya. saya mampu tidak. nah, akhirnya Ternyata bisa membuktikan, Membuktikan. ya, mampu ya bersaing dengan Saya kamera bersaing yang dengan standar itu ya. Walaupun bukan juara 1 ya, Iya, minimal saya dapat juara. iya, luar biasa sekali ya. Bersaing dengan DSLR. Iya. Jadi teman-teman sekalian, dari Anda yang pingin untuk mendalami ilmu fotografi atau hobinya disalurkan, kita tidak perlu memaksa mempunyai kamera yang standar, tetapi bermodalkan Android saja, Ya. ini sudah cukup ya. Cukup. Ini sudah sangat cukup sekali, bahkan ini mampu bersaing dengan kamera-kamera yang standar begitu ya. Kemudian eventnya, ada eventnya, kalau saya tadi dengar ya, ada eventnya. Kalau khusus lomba dengan Android, dengan media Android itu ada nggak? Untuk skala nasional saya rasa ada. Oh ada ya. Untuk skala nasional. Kemudian untuk skala kabupaten itu berapa kali saya diminta untuk membantu panitia untuk mendandani lah Ya, betul. ke perlombaan foto. Bahkan awalnya lomba foto gitu saja saya minta dipecah. Jadi foto ada kamera DSLR, ada kamera handphone atau smartphone. Yeah. Jadi ada 2 kategori supaya membedakan ini peserta. Iya, ya. Jangan sampai nanti beradu, Ya. kasihan Ya. kan gitu. Berarti digolongkan saja Ya, ya. pernah dipisahkan. itu di Dinas Lingkungan Hidup kemarin saya diminta untuk membantu, sudah terlaksana. Kemudian pernah juga di Kabupaten Pasir ini dari satu vendor handphone mengadakan lomba foto pakai smartphone sama Smartphone handphone. ini ya. Itu pernah juga. Hmm. Jadi saya rasa untuk event-event lomba foto dengan handphone atau umum ya, bahasanya umum artinya bebas, Iya. itu banyak sekali, bahkan di Instagram tuh bertebaran. Jadi jangan pernah takut untuk tidak ada momen atau event gitu. Tinggal niatannya saja ya. Benar. Mau atau Pilihan, tidak ikut. mau atau tidak ikut dan sebagainya ya. Nah kemudian kalau kamera standar ini ada teknik tersendiri ya, artinya bagaimana pengambilan angle, kemudian pencahayaannya ada sekian dan sebagainya gitu. Kalau di handphone sama nggak seperti itu atau bagaimana? Jadi pada prinsipnya di fotografi itu basic fotografinya sama. Mau Sama, pakai apapun sama. Begitu ya. Pada prinsipnya. Nah, jadi Angle-nya dari sini pun kita bisa pakai mau angle apa. Kita bisa bermain. modelnya ya. Iya. Nah, Kita bisa bermain satu. Kemudian untuk settingan tadi ya. iya. Kalau di kamera DSLR kan memang ada setting manual tuh. Iya. Dimana kita bisa mengukur cahayanya, Cahaya. kecepatannya segala macam. Nah kalau di handphone memang ada seri-seri tertentu yang ada mode profesional, mode pro. Oh, mode pro-nya ya. Kalau ada mode pro itu bisa kita atur Hmm. berapa ISO-nya, kepekaan cahayanya, Iya, berapa speed-nya, kecepatan bukaan rananya dan lain-lain. Iya. Ada. Namun kalau yang standar itu tidak ada, dia auto saja. Tidak ada masalah, pada prinsipnya tidak ada masalah. Walaupun hanya auto, kita yang penting adalah bukan kameranya, Tapi tekniknya. the man behind the gun. Oh, Siapa yang megang kameranya Iya, ini? betul. Kalau sudah menguasai teknik Iya, mengambil foto, pasti hasilnya akan Beda. memuaskan. Iya, Beda beda. dengan yang tidak menggunakan teknik. cita rasanya beda, jelas beda, Sangat beda ya. sangat beda. Iya. Kerasa sekali orang yang ngerti teknik pengambilan, sudut dan segala macam dengan ya mohon maaf ya yang baru sekedar motret dokumentasi itu beda. Beda sekali ya. Beda antara artistiknya dengan dokumentasi beda. Iya. Iya, jadi intinya di sini adalah walaupun kita menggunakan Android, tetapi kita harus menguasai tekniknya begitu ya. Tanpa menguasai itu, maka ya hasil fotonya sama aja
blank atau apa namanya biasa-biasa saja ya. Biasa-biasa saja. Karena kita bisa jumpai nih di media sosial banyak sekali orang yang kadang selfie atau ngupload foto Ya. sesuatu. Kita lihat sama-sama objeknya, tetapi hasilnya Beda. berbeda. Artinya yang satu itu biasa saja, tapi ketika hasil yang satu yang dengan teknik itu sangat luar biasa. Ya, muncul berbagai macam informasi di dalamnya itu kan. Dari sisi keindahannya juga berbeda ya. Jadi teknik ini ya. Nah, untuk menguasai teknik ini, kalau di Android ini, berbicara di Android, menguasai teknik. Pertama-tama apa yang harus kita lakukan supaya hasil foto kita bagus dengan Android itu? Oke. Di fotografi itu ada dikenal namanya rule of third atau hukum sepertiga. Hukum sepertiga ya? Hukum sepertiga. Jadi adalah bagaimana kita menempatkan objek itu di dalam frame foto. Iya. Itu meletakkannya saja. Mhm. Apakah sebelah kiri, sebelah kanan, atas, bawah. Atau bawah? Di Atau tengah? handphone itu sudah ada garis bantunya, namanya grid line. Pada saat kita buka kamera, Aha. cari di menu atau pilihannya, cari di situ grid line atau grid. Mhm. Itu akan muncul nanti kotak-kotak di Oh, dalam itu kamera, ya? yang garis-garis. Iya. Kalau kita orang umum kan nggak paham. Nah, kadang Kenapa itu harus dihilangkan. Ada kotak-kotak ini, Ah. kenapa ini? Kita hapus. Hapus, Kita ya. Itu ada pindah. garis-garis, dua garis vertikal, dua Iya. garis horizontal. Horizontal. Nah, itu ternyata untuk membantu Itu untuk kita membantu kita. memilih di mana meletakkan objek Titik gitu. ya. Jadi dengan dua garis horizontal dan dua garis vertikal yang berpotongan akan membentuk 4 buah titik. Ya. Titik ada 4 titik. Mhm. Nah, disitulah kita letakkan objek kita. Objeknya ya. Di mana yang cocok. Mhm. Dan biasanya hukum sepertiga tadi, Mhm. makanya letakkan di sepertiga. Apakah itu sepertiga sebelah kanan? Mhm. Apakah sepertiga sebelah kiri? Apakah sepertiga dari atas? Apakah sepertiga dari bawah? Ya, jadi langkah awal bagaimana kita meletakkan titik Ya, atau objek objek itu ya. Tadi ada pembagiannya Supaya foto itu terlihat lebih menarik, ya. tidak kaku seperti pas foto ya. Iya. Kayak orang biasanya kalau kita motret orang, biasa orang tuh taruh di tengah tuh. Iya, Iya kan? Pas tengah. Makanya dinamakan pas foto ya. Pas foto kan, pas Iya, iya, tengah. betul. Kalau untuk artistik fotografi, Mhm. misalnya kita potret model atau apa, nah, letakkan itu kalau sebisa mungkin kiri atau kanan gitu. Oh, gitu. Patokannya apa? Mata atau kepala. Oh, Posisinya. iya, iya, Kemudian iya. orang itu menghadap kemana? Mhm. Jangan membelakangi ruang kosong. Harus Artinya menghadap ruang kosong. yang kosong Space itu yang harus ada di depan. Di depan. Jangan di belakang. Jangan gitu di ya? belakang. Kita bisa bayangkan ada sebuah frame foto, ada orang, orangnya ngadap ke depan tuh enak, kayak memandang. Tapi Iya. kalau orangnya sepertiganya di depan, 2/3 di belakang, kosong apa? Kosong. Akhirnya mati ya orang ini nggak mempunyai apa Ceritanya namanya, nggak dapat. nggak dapet ya. Itu. Iya. Kalau- Itu langkah pertama ya. Iya. Langkah kedua Langkah kedua setelah kita bisa penempatan itu, rule of third tadi, angle, angle ya. sudutnya. Sudutnya ya. Bagaimana yang bagus? Harus kita sering-sering explore memang. Kalau sudut ini kita rasa, Oh, cita rasa ya. Cita rasa. Jadi tergantung bagaimana kita inginkan ya. kita inginkan, kemudian Momennya dilihat pas. juga situasinya, Situasinya ya. bagaimana situasi ini cocok atau tidak. Kita angle itu kan sudut, artinya apakah kita serong kiri, serong kanan, Iya. atas, bawah, miring dikit, Itu menyesuaikan objek juga mungkin ya. menyulik objek dan background. Background ya. Jangan sampai backgroundnya nanti ganggu, karena kalau kita buat sudut agak miring, Mhm. ternyata di belakang ada garis horizon. Iya. Garis horizon tuh ibaratnya itu memisahkan antara langit dan bumi. Iya. Misalnya air, Iya betul. atau apa antara pohon dan langit. Aha. Itu kalau misalnya kita motret ada air ya, batas air, Mhm. airnya miring begini kan aneh. Iya betul. Miring nih. Oh, harus Nggak dihindari asik itu ya. gitu. Iya. Ya, Tapi betul, kalau betul. misalnya di gedung atau di bangunan itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Biar Ya. agak miring sedikit bangunannya nggak Nggak masalah. masalah ya. Karena itu bukan garis horizon. Itu bisa saja itu memang dibuat miring atau semi artistik, arsitekturnya miring. Iya. Kan kita bisa saja itu. Ya, ini dari sudut ya. Sudut. Yang ketiga. Yang ketiga
apa pada prinsipnya gini, foto yang baik itu satu tajam, Tajam. ya. Artinya Objek kita fokus utama. objek utama itu harus utama ya, Ya. tajam. Yang kedua tidak berkabut. Tidak berkabut ya. Tidak berkabut tuh artinya begini, Bersih. apa ya istilahnya, kadang-kadang kalau kita motret ada cahaya masuk atau apa, entah matahari atau apa, jadi agak ketajamannya dia kurang, Iya, mengurangi ketajaman ya. Fokusnya akhirnya Fokusnya. terganggu ya. terganggu. Ketiga, apa, menghindari apa sih istilahnya, banyak elemen-elemen yang mengganggu. Oh begitu ya. Misalnya ada unsur-unsur lain. Unsur-unsur lain yang tidak akan, penting. yang akan mengganggu mata Iya, kita. Iya, mencuri fokus Ya, ya. mencuri Maka fokus. itu harus dihindari itu ya. Hindari. Agar Entah itu kita yang bergeser iya. atau bagaimana, Atau kita mau menggeser benda kalau memungkinkan bisa digeser ya. atau objeknya kita geser. Iya, atau objeknya kita geser ya. Supaya pada saat kita melihat foto, fokus kita Fokus. hanya langsung ke objek, Tidak tercuri ya. tidak terjun ke kiri kanan. Iya. Itu ada tekniknya. Teknisnya itu ya tadi ya. Teknisnya begini, Gimana? kita lihat sebuah foto, hasil-hasil kita ya, Iya. kita lihat gini, Hmm. coba pejamkan mata sebentar. Ya. Begitu kita buka, hitung 1, 2, 3, buka mata, mata kita fokus nggak Ke itu. ke objek sini, itu objek tadi. ini, atau mata kita bermain ke kiri, ke kanan, melihat, misalnya ada warna merah, ada Iya. orang di sini, ada. Kalau masih bermain, itu harus dieliminir. Oh begitu ya. Oh ya. Nah, itu harus dieliminir. Kefokusan itu ya. Nah kemudian yang selanjutnya setelah itu menguasai itu langkah berikutnya kalau cahaya Cahaya, usahakan ya sebisa mungkin menggunakan cahaya alami ya, available alami ya itu alami. lebih bagus Iya. daripada cahaya buatan. Buatan, ya. Ya gitu ya. Karena cahaya alami ini apa ya, unsur apa sih istilahnya itu lebih Jinak, hidup ya. hidup. Lebih natural. Natural. Naturalnya kena itu ya. Ya karena kadang kita foto menggunakan cahaya yang kita buat itu kadang putihnya itu putih yang Itu yang tidak natural itu loh. Ya. Putihnya tidak karena natural gitu. karena pakai bantuan cahaya. Cahaya. Kecuali memang kondisi lagi gelap atau mendung atau apa yang mengharuskan kita menambah itu pakai apa, entah itu pakai senter atau apa pakai. Namun usahakan jangan direct, cahaya itu jangan langsung. Usahakan apakah harus bias ya, harus hanya biasa ya, biasa aja. ya. Jangan direct Misalnya atau langsung terlampau keras. Diarahkan ke kain putih misalnya kan atau apa. gitu. Contohnya begini, kalau kita di luar ya, di outdoor, kita motret pada saat siang hari panas, Iya. itu wajah orang itu kan akan terpapar sekali. Betul. Hasil foto pasti akan jelek karena cahaya terlampau keras. Iya, terlampau keras. Menyikapinya bagaimana? Satu, bisa pakai payung, artinya orangnya dipayungin Iya, dipayungi. supaya teduh, Iya, kan gitu. betul. Jadi cahaya terdiffuse dulu, terfilter dulu oleh Iya. payung, baru biasnya kena orang. Iya, Atau orangnya digeser ya, cari yang agak yang teduh. teduh, Iya, yang teduh. entah bawah pohon, entah pelindung gedung atau segala macam. Jadi itu tadi teknik-teknik ya bagaimana kita menggunakan maksimal dari handphone ya atau Android. Android ya. Kita bermain foto, tetap saja kita harus mempelajari dan mengetahui mengenai tentang teknik ya. Basicnya juga. Bukan hanya sekedar buka HP kemudian langsung jepret ya, tetapi ada teknik-teknik Ya. tersendiri. Itu kalau pingin menghasilkan foto, Foto, yang ya, berkualitas berkualitas. atau yang tingkat lain daripada yang lain ya itu. Ya, jadi teman-teman semuanya peralatan itu bukan menjadi halangan kita menyalurkan hobi atau ingin mempelajari secara profesional ya. Contohnya adalah fotografi, tetapi bagaimana kita memanfaatkan yang ada seperti adalah handphone atau Android itu bisa kita gunakan untuk sebagai alat atau media mengambil gambar secara profesional ya, itu bisa. Ada nggak karya-karya besar yang pernah sampean lihat yang itu dihasilkan dari handphone yang Banyak. bagus? Banyak ya. Banyak. Di internet banyak sekali. Bahkan grup-grup apa, pon fotografi Oh itu ada sendiri ya? Ada. Fotografi ya? macam-macam. Ada namanya andro fotografi, ada pon fotografi, ada smart macam-macam. Macam-macam ya? Macam-macam jenis
grup itu. Ya, itu hasilnya memang luar biasa ya. Sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Sangat luar Artinya biasa. bersaing lah Sangat dengan bersaing, sangat kamera bersaing. standar Iya. itu ya. Sangat bersaing. Bahkan teman-teman yang di makro fotografi, bayangin motret makro, motret serangga pakai HP itu nggak bisa kebayang. Sementara orang pakai DSLR saja, kamera Iya. besar aja agak susah. Ini pakai Android ya. Android bisa. Bisa ya. Motret semut, motret laba-laba, dan itu sangat banyak. Kita cari di Instagram atau di Facebook banyak sekali grup-grup itu. Akan menampilkan hasil karya yang luar biasa. Nah, ini semakin membuktikan bahwasanya dengan Android kita mampu memaksimalkan hasil foto jepretan kita ya. Ya. Jadi kita bisa kita lihat di media sosial cukup banyak sekali, ada grup-grup di sana. Nah, ini kalau ada rekan-rekan teman-teman ini atau para pelajar lah, khususnya kan banyak sekali pelajar, kadang ada tugas dari gurunya tentang foto ini supaya hasilnya maksimal, tentunya dia harus mengetahui secara detail. Nah, kalau ada teman-teman atau siswa yang ingin belajar mengenai tentang Android fotografi atau dengan HP, Iya. itu harus menghubungi kemana? Oke. Alhamdulillah 2018 kalau nggak salah. Bersama teman-teman juga di sini kita coba bentuk Android Android fotografi di Ya. Kabupaten Pasir. Jadi ada namanya Andrografi Pasir. Ya. Itu grup di Facebook, bisa dicari nanti atau mungkin ada di link nanti ya. Ya. Di Kita bawah. cantumkan link di bawah. Andro fotografi untuk Kabupaten Pasir. Andrografi Pasir. Jadi disitulah kita memberikan wadah buat teman-teman siapapun itu, umur berapapun yang ingin menampilkan karya-karyanya Iya. di situ sambil sharing biasanya bisa di grup tersebut. Jadi kita sering kalau ada kesempatan, ada waktu, yuk ngumpul misalnya gitu. Iya, iya. Kita mau tren apa terserah lah, saya sharing. Bahkan ada keinginan saya untuk lebih memotivasi teman-teman nantinya. Kita akan coba sekedar semacam inventarisasi gedung misalnya di Kabupaten Pasir misalnya. Oh iya, iya, iya. Yuk kita bikin tantangan bulan ini gedung di Kabupaten Pasir. Terserah. Ada yang motret gedung gedung Perempuan Berjaya, Polres, Iya, Mangkuruku, Mangkuruku, atau kantor sekolah-sekolah. bupati, sekolah, bank, banyak sekali. Itu akan ramai sekali nanti. Oh, si A nampilkan ini, si B nampilkan ini. Oke. Bisa itu di situ. Bisa. Kemudian nanti juga bisa, yuk kita potret kampung atau desa kita. Silahkan. Iya. Jadi kita jadi kita semakin wawasan bertambah. Kita juga tahu, oh ini desa Suweto tuh begini nih. Desa Sungai Tuak tuh begini nih. Iya. Kan gitu yang Artinya dari masyarakat yang ada di desa-desa itu justru bisa mempromokan daerahnya, secara tidak desanya ya, langsung. secara tidak langsung ya. Jadi orang luas ini akan tahu, ternyata Soweto begini ya. Nah, itu. Ternyata di Soweto ada sesuatu yang unik, yang menarik, yang perlu kita kunjungi Makanya misalnya. kadang-kadang kan orang sering bertanya, desa Rantau Buta itu gimana sih? Gimana sih bentuknya, kan orang nggak Iya. tahu tuh. Jadi kalau ada itu kan kita bisa. Belum lagi nanti kalau kita sudah pelan-pelan ngatur budaya, kita angkat lagi. Ayo budaya di kampung kalian apa sih? Iya. Atau makanan apa sih? Betul. Yuk kita tampilkan. Kadang di suatu kampung itu kan di sana ada kebudayaan yang masih berkembang atau kesenian yang masih berkembang. Kemudian orang kota ini nggak mengetahui Nggak karena mengetahui. jauh jangkauannya. Dengan adanya itu maka kita bisa melihat dan Iya. mengetahui ternyata. Jadi suatu hari kita bisa mendokumentasi secara langsung ke sana gitu. Iya. Itu seperti itu ya. Baik, luar biasa teman-teman sekalian. Jadi Anda yang ingin bergabung di dunia fotografi yang hanya dengan menggunakan Android itu sangat luar biasa. Bisa ya, karena tadi Mas Ferry sudah menyampaikan di mana Anda harus bergabung. Maka nanti lihat saja di link di bawah ini, maka silakan Anda bergabung. Atau yang ragu langsung saja bisa menghubungi nomornya Mas Ferry ya. Boleh. Nanti kita cantumkan di sini nomornya Mas Ferry, ada bisa kita
lihat di sini. Baik teman-teman semuanya, terasa kita baru saja ngobrol tetapi sudah panjang ternyata waktunya ini ya, nggak terasa. Terakhir yang ingin disampaikan kepada rekan-rekan Android ini. Oke, untuk teman-teman yang ingin berkarya lewat handphone, jangan merasa kecil hati, jangan merasa minder ya. Saya nggak berani, Ya. takut. Kenapa mesti takut? Kita belajar, kalau salah itu wajar, Ya, kan gitu. betul. Jadi nggak perlu takut. Justru ketakutan kita itu menjadi motivasi kita untuk aku harus bisa. Kalau orang lain bisa, kenapa aku tidak bisa? Betul. Dan satu hal yang saya sampaikan, mungkin pertanyaannya sedikit ini kepada Mas Wanto. Kamera apa yang paling bagus menurut Mas Wanto? Nah, Ini saya akan menjawab. ya. Buta sekali tentang kamera ini. Sebut Apa? saja. Kamera apa yang paling bagus? DSLR misalnya. Sembarang, terserah. Iya. Kamera apa saja yang paling bagus untuk menghasilkan karya yang ciamik gitu. Iya. Apa? Misalnya merek ini ya. Sebut saja. Misalnya Nikon. Ya. Ya. Katakanlah Nikon. Ya. Kalau saya tidak. Kamera yang paling bagus adalah kamera yang kita miliki. Apapun itu. Apapun mereknya. Betul sekali, betul sekali. Kenapa? Karena Ya. apapun yang kita miliki, kita bisa berkarya. Iya. Bukan angan-angan. Kita punya HP, ya inilah Inilah yang terbaik. Ya. Kenapa? Karena kita bisa mengeksplor dengan ini. Kita bisa Betul. berlatih, kita bisa macam-macam lah dengan ini. Sementara kalau kita, merek ini, kita hanya khayalan saja. Khayalan saja yang tidak pernah bisa dipraktekkan gitu ya, karena kita tidak memilikinya. Tidak bisa. Masa mau minjam? Ya betul sekali. Jadi kamera yang terbaik adalah kamera yang kita miliki saat sendiri. ini. Iya, Ya. sangat luar biasa sekali. Karena dengan kamera yang kita miliki, kita bisa mempraktekkan, mengeksplor Iya. kapan saja, Kapan saja. di mana saja gitu ya. Ya. Sangat luar biasa sekali. Baik, itu tadi pesan dari Mas Ferry bahwasanya kita tidak boleh merasa kecil hati. Iya. Harus semangat bahwasanya dengan Android kita mampu bersaing dengan kamera yang standar gitu ya. Baik, teman waktunya cukup di sini karena terbatas. Jangan lupa teman-teman sekalian subscribe Anda ke channel ini, tekan tombol lonceng dan juga berilah komen agar kita selalu ada interaksi. Sangat penting sekali interaksi untuk ya kami supaya bisa introspeksi diri sehingga channel ini bisa berkembang baik melayani Anda semuanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Salam budaya. Terima kasih Mas Ferry, luar biasa ilmunya, mantap.